Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang bahagia untuk kita semua, hari yang membanggakan untuk kita semua, karena anak-anak kita yang insya Allah hari ini akan divisuda telah menghatamkan Al-Quran, telah menghatamkan Iqra, dan juga ada yang sudah menghafal juz 30 hingga fasih. Budi Mulia II sebagai sekolah yang betul-betul ingin mendidik anak-anak kita memiliki akhlakul karimah, tapi juga memastikan bahwa mereka selalu punya pegangan Al-Quran di dalam hidup mereka. Kita ajarkan Al-Quran sejak dini, dan SD Budi Mulia II Panjen tahun ini alhamdulillah progresnya luar biasa Bapak Ibu. Jadi tahun lalu kita baru punya satu anak, atau sudah punya satu anak yang bisa menghafalkan juz 30, tapi tahun ini alhamdulillah ada leaping ya, ada lompatan yang hampir 800%, yaitu tahun ini ada 9 anak yang menghafal juz 30. Masya Allah. Jadi ini tadi saya betul-betul kaget dan mengapresiasi kinerja yang luar biasa dari guru-guru kita, khususnya guru-guru Al-Quran kita. Tim yang sangat solid, ada Pak Rano dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan, tapi saya juga dikasih tahu anak-anak di sini juga antusiasmenya luar biasa untuk bisa menghafal juz 30 tersebut. Ada yang bahkan sampai nangis karena ada greget pengen bisa hafal, tapi kok belum hafal-hafal gitu. Jadi mereka antusiasmenya tinggi luar biasa, dan memang tidak bisa itu mudah ya tanpa dukungan orang tua. Jadi memang peran orang tua di sini bisa dikatakan 35% sampai 40% supaya anak-anak ini bisa hafal dan khatam. Dan Budi Mulia II juga ingin memastikan bahwa anak-anak kita yang bisa baca Al-Quran maupun hafal ini tidak hanya cukup membaca dan menghafal Bapak Ibu ya. Saya kira kini kita di satu frekuensi bahwa mereka juga harus bisa memahami dan mengerti apa sebenarnya yang mereka baca. Jadi kalau katanya Noman Alihan, dia mengingatkan jangan sampai anak-anak kita ini dipaksa baca Al-Quran, dipaksa menghafal, tapi tidak mengerti yang mereka ucapkan sehari-hari itu. Jadi jangan sampai anak-anak ini hanya sebatas seperti rutinitas atau seperti robot. Nah ini tahun depan Bapak Ibu doakan Budi Mulia II memastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan tafsirnya sekalian dalam bentuk cerita-cerita yang menyenangkan, insya Allah mulai Juli 2024 ini. Semoga anak-anak kita nanti pas ditanya, Anaziat tentang apa dek? Anabat tentang apa? Mereka bisa menceritakan dengan pede, begitu. Kira-kira begitu, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Selamat sekali lagi untuk anak-anakku yang tercinta. Bu Tashin bangga dengan raihan kalian, jangan berhenti di sini ya. Terus menghafal, terus mengamalkan Al-Quran. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi sebelum saya memberikan tausiah, saya cerita tadi saya jatuh sehingga tidak mungkin pakai sepatu ya. Jadi saya sudah dilarang oleh Bu Amin, Pak, Bapak wis sepuh aja numpak pit ya. Tapi kalau numpak pit cuma di sini nggak apa-apa. Ternyata begitu saya mancal pedal itu, kemudian tiba-tiba jatuh ke kiri ya. Kemudian satpam menarik saya. Jadi eksis mengapa saya pakai sandal jepit, bukan berarti kurang menghargai para guru, juga para bapak, ibu, orang tua murid maupun wali murid yang saya hormati. Nah, jadi di sini ada hadis Sahih Bukhari
berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik di antaramu itu orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkan Al-Qur'an itu kepada khalayak umat beriman yang lain dan juga kepada siapapun yang berminat untuk memahami, mendalami pesan-pesan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini adalah mukjizat yang sampai hari kiamat bisa kita jadikan referensi baku, main reference, sebagai main guidance, pedoman, petunjuk yang paling utama. Dan Allah telah berfirman, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Kami Allah yang telah menurunkan al-dzikra, yaitu Al-Quran, dan kami pula Allah yang akan memeliharanya, sehingga sampai kapanpun tidak mungkin ada negara, ada kelompok manusia, ada perorangan yang bisa memasukkan walaupun satu huruf atau satu kata saja dari Al-Quran. Nah, kita bangga sebagai umat Nabi, sebagai umat Islam, memiliki kitab suci yang utuh, yang sempurna, yang asli sampai kapanpun. Sementara mohon maaf, kitab-kitab agama Samawi itu memang sudah banyak dicampuri oleh tangan-tangan manusia. Jadi kitab Taurat atau Testamen Lama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam itu banyak versinya dan banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Bahkan ada ayat-ayat pornografi, ya, di dalam bab pertama dari Testamen Lama itu. Demikian juga kitab Injil Testamen Baru yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam itu juga ada banyak versi, ya. Ada Injil Markus, ada Injil Matius, ada banyak lagi versi dan lain-lain. Jadi kita betul-betul alhamdulillah ya Allah, Engkau bimbing kami menjadi hamba-hambamu yang beragama Islam, dan kemudian dengan Al-Quran itu kita bisa menjadikan Quran sebagai pegangan hidup kita, karena Quran menerangi kehidupan kita ini, ya, kehidupan pribadi, keluarga, kehidupan bernegara, kehidupan berorganisasi, kehidupan berhubungan dengan khalayak ramai dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya setiap kali pagi-pagi ke sini, kemudian anak-anak kita itu melantunkan 99 Asmaul Husna. Jadi saya tidak malu untuk mengatakan saya tidak hafal. Ya, kalau disuruh mengulangi atau disuruh menirukan itu barangkali ketemunya 60, yang 39 itu mungkin masih kesana kemari. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kami sesungguhnya juga menyampaikan terima kasih. Bapak Ibu telah menitipkan, ya, anak-anak Bapak Ibu sebagai amanat yang kita terima. Sebaliknya juga tentu dari pihak kami yayasan, lewat para guru-guru yang handal, lewat ya segala selah orde yang ada dalam yayasan ini, itu juga betul-betul, ya, ingin memberikan pendidikan terbagus buat anak-anak muda kita ini, supaya kelak di masa dewasa itu menjadi insya Allah manusia yang relatif utuh, karena sudah memahami berbagai macam ilmu yang diterima, ya, dari SD, SMP, SMA sampai nanti universitas. Sementara fondasi agama itu sudah dibekali sejak dari masa SD. Ini amat sangat penting, karena foundation itu adalah akar. Jadi seorang PhD, katakanlah lulusan dari kampus terkemuka dari manapun,
karena fondasinya lewat SD Budi Mulya, ini juga SMP SMA-nya, itu maka insya Allah sampai kapanpun insya Allah ya tidak akan kemudian mengalami sesat, ya, mengalami kebingungan, mengalami drawback dan lain-lain. Dan itu saya kira yang sedang kita bersama-sama adakan sekarang ini. Tadi saya juga gembira sekali ada 9 anak kita atau cucu saya ya yang hafal juz amma, dan saya yakin bahwa jarang ya orang menghafalkan juz amma, apalagi seperti kata Tasnim tadi, tahu artinya, tahu pesan-pesannya dan lain-lain. Nah sekarang bapak-bapak, ibu bayangkan andai kata anak-anak kita ini suatu ketika masuk ke dalam kegiatan bisnis, kegiatan kenegaraan, kegiatan pendidikan, kegiatan apapun lah ya, itu maka tentu fondasi yang kuat itu, akar yang kuat tadi itu tidak akan kemudian menumbuhkan batang, akar, daun yang layu, yang kurang pas, yang tidak cocok dengan foundation yang sudah sangat bagus itu. Jadi sekarang bayangkan ya, kita semua meresapi tadi ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu lakum ayati la'allakum tahtadun. Tadi kemudian wa takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kalau saya terangkan terlalu lama ya. Tadi dengar bahwa kita akan memetik derajat yang paling tinggi karena dengan beramal ma'ruf dan nahi mungkar, memahami Quran, kemudian dikatakan engkau akan menjadi muflihun. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar adzan sebelum hayya 'alal falah itu hayya 'alas shalah. Ini baru hayya 'alal falah. Jadi mari kita tegakkan sholat dan mari kita capai kebahagiaan, kemuliaan, ya, ketenangan hidup, hidup yang produktif, hidup yang bermanfaat, hidup yang memberikan sharing, ya, andil yang positif, konstruktif bagi masyarakat bangsanya. Itu ciri orang muflihun. Apakah nanti anak kita jadi jenderal, jadi menteri, jadi apapun ya, yang menentukan corak bangsa kita di masa datang dengan pegangan amar ma'ruf nahi mungkar itu, kemudian jadi orang yang muflihun atau muflihin, maka itulah sesungguhnya yang menjadi cita-cita kita semuanya. Nah, jadi saya tidak usah berpanjang lebar lagi, tapi saya ingin mengingatkan yang tadi program tafsir hadis itu, Nabi juz 30 satu ya, itu jadi setiap yang mengajarkan berbunyi juz 30 itu man apapun juz arodat pendek dunya fa'alahi bil ilmi. Timbu, entah itu Pak Barang siapa ingin Joko atau Mesra bahagia di dunia ini, mau maka wajib itu bagi dengan dia mudah menjelaskan ke anak itu dan memiliki menyenangkan. ilmu. Tidak menakut-nakuti ya Bu. Dan man arodal akhirata fa'alahi bil ilmi. Barang siapa ingin akhiratnya itu bahagia, jaya, itu juga wajib baginya memiliki ilmu. Dan man arodahuma, mereka ingin hidup dunia dan akhirat itu secara sukses, berbahagia, lagi-lagi fa'alaihi bil ilmi, baginya itu juga harus menguasai atau memiliki ilmu pengetahuan. Nah, jadi dalam ayat lain juga dikatakan bahwa Allah berkenan mengangkat derajat orang beriman yang berilmu pengetahuan itu menjadi beberapa derajat di atas manusia rata-rata. Jadi saya kira cukup jelas. Jadi hari ini saya berbahagia sekali
bulan Ramadan 1445 Hijriah. 4 hari lagi kita akan kemudian berhari raya Idul Fitri ya. Maka saya sampaikan janallahu ayyakum min aidal faizin kula amin wa antum bi khair. Jadi saya sampaikan mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan menjadikan tahun kita ini dan selanjutnya tahun yang penuh dengan al-khair, dengan kebaikan, dengan kebajikan. Kemudian dari pihak yayasan, kalau ada hal-hal yang tidak pas, yang mungkin secara tidak sengaja menimbulkan sedikit kesalahan dan lain-lain yang manusiawi, maka tentu kami mohon maaf lahir dan batin. Dan juga sebaliknya, andai kata ada bapak ibu, orang tua atau wali murid misalnya ya pernah ya sedikit mungkin pernah khilaf ya, itu tentu juga dengan segala keterbukaan kita maafkan. Jadi saling memaafkan. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana dakhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma asyiri zalimina bidzalimin. Allahumma ahlik badamirhum tadmira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.